Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Janda Usman. Di sini saya akan menyampaikan LK 3.1 saya, yaitu tentang menyusun best practice. Nah, di sini saya melaksanakan kegiatan PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di Universitas 11 Maret. Baiklah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, ini LK 3.1 saya. Nama Jianda Usman, SPD. Judul, Penentuan Penyebab Masalah. Nomor UKG 20.00361435. LPTK PPG Universitas 11 Maret. Menyusun cerita praktek baik best practice menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi tempat sekolah saya melaksanakan PPG ini yaitu di SMK Negeri 1 Pugaan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Desa Sungai Rukam 1, Kecamatan Pugaan, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Lingkup pendidikan yaitu sekolah menengah kejuruan. Tujuan yang ingin saya capai dalam menyusun best practice ini yaitu secara umum, pertama, membiasakan diri saya sendiri sebagai seorang guru dalam menggunakan model pembelajaran dalam setiap kali melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kedua, dengan terbiasa, maka saya akan lebih mudah dan memahami dalam melaksanakan sintak-sintak yang ada sesuai dengan model pembelajaran yang saya gunakan. Dan yang ketiga, dengan menggunakan model-model pembelajaran yang sudah saya lakukan dan tentunya sudah saya pahami, maka pada tahap selanjutnya adalah menggerakkan peserta didik dengan model-model pembelajaran yang saya gunakan tersebut. Aksi pertama dari PPL yang saya lakukan yaitu meningkatkan keaktifan, kreativitas, daya analisis, berbicara, serta mengutarakan pendapat peserta didik melalui model project-based learning. Pada materi, peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta maknanya bagi kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan. Aksi yang kedua, meningkatkan keaktifan, kreativitas, daya analisis, berbicara, serta mengutarakan pendapat pada peserta didik melalui model problem-based learning. Pada materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penulis Jianda Usman SPD. Tanggal PPL aksi pertama yang saya lakukan yaitu hari Sabtu tanggal 17 Desember tahun 2022. Sedangkan PPL pada aksi kedua yaitu hari Rabu tanggal 18 Januari tahun 2023. Pertama, situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik ini penting untuk dibagikan. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Adapun masalah dalam proses pembelajaran saya selama ini, baik yang saya lakukan dalam kegiatan PPG ini maupun sebelum saya melaksanakan kegiatan PPG. Pertama, peserta didik kurang dilibatkan untuk belajar bersama kelompok atau cooperative learning. Kedua, jarang menggunakan media pembelajaran, kalaupun menggunakan media yang ditampilkan kurang menarik. Ketiga, jarang sekali menggunakan model, metode, dan pendekatan selama mengajar. Keempat, tidak pernah melaksanakan kegiatan LKPD. Kelima, kurang memanfaatkan TPACK dalam pembelajaran sehingga pembelajaran kurang berpusat kepada peserta didik. 6. Tidak pernah melaksanakan asesmen diagnostik secara terukur dan terstruktur. Ketujuh, pembelajaran yang dilaksanakan lebih ke arah pembelajaran yang konvensional, di mana peserta didik lebih banyak mendengar penjelasan dari guru. Kedelapan, selama ini juga proses pembelajaran masih berfokus pada penguasaan pengetahuan kognitif masih rendah, yaitu pada level C1, level C2, dan level C3. Kesembilan, sulit dalam menentukan pembelajaran yang berbasis HOTS, yaitu pada level C4, C5, dan C6. Kesepuluh,
Guru belum terbiasa melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu higher order thinking skills, untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Peserta didik harus dibekali keterampilan berpikir tingkat tinggi. 11. Tahapan-tahapan dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup pada RPP jarang sekali dilaksanakan. 12. Refleksi dalam kegiatan pembelajaran tidak pernah dilakukan. 13. Pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran, lebih cenderung terpusat pada buku pelajaran edaran dari pemerintah, sehingga ketika pada saat perintah menganalisis, maka dianalisis adalah materi yang telah disampaikan, atau pada saat kegiatan diskusi lebih banyak mengulang materi. 14. Kurang memahami karakter peserta didik. 15. Tidak pernah membuat bahan ajar. 16. Jarang mengaitkan materi pembelajaran dengan topik kekinian. 17. Jarang menggunakan rubrik penilaian. 18. Hampir tidak pernah membuat RPP secara mandiri dan kebanyakan RPP hasil download. 12. Sulit menentukan materi yang esensial. 20. Sulit menentukan model pembelajaran yang pas untuk masing-masing kompetensi dasar. Ke-21. Sulit dalam membuat indikator pencapaian kompetensi. Maka, salah satu model pembelajaran yang berorientasi pada HOTS dan disarankan dalam implementasi kurikulum 2013 dengan metode dan model pembelajaran berbasis masalah dan penemuan konsep suatu materi. Praktik baik ini perlu dibagikan agar seluruh pendidik bergerak bersama untuk melakukan model pembelajaran yang inovatif dan tentunya sesuai dengan implementasi kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, baik menggunakan model problem-based learning maupun model project-based learning. Diharapkan dengan model pembelajaran inovatif dapat membentuk perilaku saintifik, perilaku sosial, dan mengembangkan rasa keingintahuan, sehingga peserta didik lebih nyaman dan merdeka sesuai kodrat dan zamannya. Peran dan tanggung jawab guru dalam praktik ini adalah sebagai peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan yang telah terjadi selama proses belajar mengajar di kelas dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Setelah meneliti dan menemukan solusi dengan memilih model pembelajaran yang inovatif yang tentunya sesuai dengan karakter materi pembelajaran, yaitu memilih project-based learning pada aksi pertama di kelas 10 Tata Busana dan model problem-based learning di kelas 10 Tata Busana. Oke, yang kedua yaitu tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Baiklah, yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pembelajaran adalah 1. Mengubah kebiasaan diri yang lebih cenderung ingin berada pada zona aman sehingga tidak ada upaya untuk merubah skill dalam mengajar dan pada akhirnya mengajarnya lebih cenderung ke konvensional. 2. Banyaknya kegiatan yang ada di sekolah sehingga ketika ingin melaksanakan kegiatan PPL benar-benar memilih waktu yang tepat. Ketiga, sulit memilih kelas atau ruangan untuk lokasi PPL. Keempat, pada saat ingin melaksanakan PPL aksi 1 di sekolah, terutama setelah kegiatan PAS semester 1, tidak bisa dilaksanakan karena adanya kegiatan pertandingan antar kelas, sehingga peserta didik fokusnya lebih banyak ke pertandingan tersebut. 5. Pada saat PPL aksi 1 sulit mengumpulkan siswa dikarenakan PPL aksi 1 hanya bisa dilaksanakan pada saat libur sekolah. Sedangkan pelaksanaan PPL aksi 2 terkendala tubuh yang tidak fit dan suara yang sempat hilang sehingga akhirnya PPL aksi 2 hanya bisa dilaksanakan di akhir waktu. 7. Pelaksanaan PPL aksi 2 ini juga terdapat gangguan dari cuaca yang kebetulan hujan tiba-tiba, sehingga sempat mengganggu pendengaran pada saat mengajar. 8. Gangguan pada saat PPL aksi 2 juga ditambah oleh suara musik ketika sedang berlangsungnya mata pelajaran PJOK, karena lokasi kelas langsung berhadapan dengan lapangan voli. 9. Baik dalam pelaksanaan PPL aksi 1 dan 2, masih ada peserta didik yang merasa malu-malu atau kurang percaya diri.
masih ada peserta dalam kelompok yang masih belum memahami bagaimana cara menganalisis suatu permasalahan dan tidak percaya diri dalam kegiatan diskusi dan kegiatan presentasi. Nah, berdasarkan dari tantangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi guru terkait dengan kompetensinya, yakni kemampuan pedagogik dan profesional, sedangkan dari peserta didik yakni motivasi belajar. Yang terlibat dalam terlaksananya best practice ini antara lain yaitu guru atau saya sendiri yang menjadi fasilitator, kedua, peserta didik kelas 10 tata busana sebagai subjek proses pembelajaran dan juru kamera, ketiga, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing pelaksanaan pembelajaran, dan yang keempat adalah rekan sejawat yang telah membantu dalam kelancaran proses pembelajaran, seperti memberikan waktu pembelajarannya kepada saya yang tujuannya saya gunakan untuk kegiatan PPL tersebut. Ketiga, aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Baiklah, langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan pertama, yaitu mulai membiasakan penggunaan metode dan model pembelajaran. A. Strategi yang dilakukan guru yaitu memilih untuk menggunakan model pembelajaran project based learning dan problem based learning, sedangkan untuk metodenya berupa diskusi dan penugasan. B. Proses yang dilakukan yaitu dengan memahami sintaks, model apakah yang sesuai dengan indikator, tujuan pembelajaran, juga materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. C. Sumber daya yang diperlukan yaitu guru harus memahami sintaks, model pembelajaran project based learning dan problem based learning, dan juga memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis metode yang dipakai dalam pembelajaran. Kedua, banyaknya kegiatan yang ada di sekolah, yaitu diatasi dengan lebih awal mencari tahu tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, sehingga kegiatan PPL bisa dilaksanakan sesuai dengan tepat waktunya. Ketiga, sulit memilih kelas atau ruangan untuk lokasi PPL. A. Di antara kelas-kelas yang ada, guru memilih kelas yang kemungkinan buruknya lebih sedikit, seperti pencahayaan ruangan tersebut support untuk pengambilan video. B. Kelas yang lumayan bersih di antara kelas-kelas yang lain. Yang C. Kelas yang ada layar LCD-nya. Keempat, pada saat ingin melaksanakan PPL aksi pertama di sekolah, terutama setelah kegiatan PAS semester 1, tidak bisa dilaksanakan karena adanya kegiatan pertandingan antar kelas sehingga peserta didik fokusnya lebih banyak ke pertandingan tersebut. Maka upaya saya adalah memilih hari lain pada saat libur semester. Kelima, pada saat PPL Aksi 1 sulit mengumpulkan siswa dikarenakan PPL Aksi 1 hanya bisa dilaksanakan pada saat libur sekolah. Maka, hal yang saya lakukan pertama adalah menyebarkan surat permohonan izin kepada orang tua agar pelaksanaan PPL pada saat libur sekolah bisa dilaksanakan dan dianggap legal oleh orang tua, dan tentunya orang tua mengetahui anaknya mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya langsungkan di sekolah. B. Proses yang dilakukan dengan memberikan informasi kepada peserta didik pada pertemuan tersebut akan dilakukan pengambilan video agar peserta didik antusias dalam mengikuti kegiatan PPL yang dilaksanakan. Keenam, sedangkan pelaksanaan PPL Aksi 2 terkendala tubuh yang tidak fit dan suara yang sempat hilang, sehingga akhirnya PPL Aksi 2 ini bisa dilaksanakan di akhir waktu sebelum deadline pengumpulan video tersebut. Yang saya lakukan, yang pertama adalah pelaksanaan PPL dilaksanakan full selama sehari dengan meminta izin kepada rekan-rekan guru untuk menggunakan waktu pembelajaran mereka, sehingga saya bisa melaksanakan kegiatan PPL tersebut. B. Menginformasikan kepada peserta didik bahwa pelaksanaan pembelajaran lain dialihkan untuk kegiatan PPL, yaitu untuk pelajaran sejarah Indonesia. Dan yang terakhir,
PPL Aksi 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelajaran sejarah, sehingga peserta didik terlibat secara aktif dan penuh dalam kegiatan pembelajaran, terutama dalam hal kehadiran. Ketujuh, pelaksanaan PPL Aksi 2 ini juga terdapat gangguan dari cuaca yang kebetulan hujan tiba-tiba sehingga sempat mengganggu pendengaran pada saat mengajar. Hal yang saya lakukan, kegiatan pembelajaran tetap dilangsungkan karena tidak ada waktu lagi untuk melaksanakan kegiatan PPL di hari lain karena sudah deadline. Dan yang kedelapan, gangguan pada saat PPL Aksi 2 juga ditambah oleh suara musik ketika sedang berlangsungnya mata pelajaran PJOK karena lokasi kelas langsung di depan lapangan voli. Hal yang saya lakukan yaitu meminta secara langsung kepada guru PJOK tersebut untuk mengurangi volume dari suara sound tersebut. Yang kesembilan, baik dalam pelaksanaan PPL Aksi 1 dan 2 masih ada peserta didik yang merasa malu-malu dan tidak percaya diri. Hal yang saya lakukan pertama adalah yaitu dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik, di mana tahapan-tahapan kegiatan tersebut telah disesuaikan dengan sintaks model pembelajaran yang dipilih dan dirancang oleh guru dalam RPP. B. Proses yang dilakukan yaitu merancang kegiatan pembelajaran dalam RPP sesuai dengan model pembelajaran yang telah dipilih. C. Sumber daya yang diperlukan yaitu kemampuan guru dalam merancang dan menyusun setiap kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik agar lebih termotivasi dan aktif, sehingga hasil belajarnya akan meningkat. Dan yang terakhir, ke-10, masih ada peserta didik dalam kelompok yang masih belum memahami bagaimana cara menganalisis suatu permasalahan dan tidak percaya diri dalam kegiatan diskusi dan kegiatan presentasi. Hal yang saya lakukan pertama adalah menginfokan tentang adanya penilaian dalam proses kerja kelompok. Dan yang B, yaitu memerintahkan untuk menggunakan skema pembelajaran dalam menganalisis suatu permasalahan, yaitu dengan menggunakan metode atau skema 5W plus 1H. Kita lanjutkan yang keempat, yaitu refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses pembelajaran tersebut? Oke, baiklah. Dampak aksi dari langkah-langkah yang dilakukan antara lain. 1. Penggunaan model pembelajaran project-based learning dan problem-based learning, di mana kegiatannya berpusat pada peserta didik, menjadikan peserta didik lebih aktif, dapat berpikir analisis dan kreatif dibandingkan dengan saat masih menggunakan model dan metode yang monoton. Selain itu, karena pada saat pembelajaran peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, serta per kelompok menjawab soal yang diberikan oleh guru sesuai dengan tema atau topiknya masing-masing. Kedua, penggunaan media pembelajaran yang berbasis TPACK, baik berupa sumber belajar dan kegiatan proses dan pretest dan posttest, baik yang ditampilkan dalam slide PowerPoint atau pada LKPD, memudahkan peserta didik dalam mempelajari dan memahami materi, lebih bersemangat dan tidak cepat bosan, sehingga keaktifan dan kemampuan berpikir analisis peserta didik dapat ditingkatkan. Ketiga, dalam proses pembelajaran yang berlangsung dengan menggunakan strategi tersebut, respon dari lingkungan sekitar, yaitu dari peserta didik dan teman sejawat, memberikan respon positif diantaranya sebagai berikut. A. Peserta didik merasa senang dengan proses pembelajaran yang berlangsung karena mereka dapat terlibat secara aktif dan kegiatan yang menarik, menyenangkan, serta mudah dipahami. Serta mereka sudah terbiasa untuk mengutarakan pendapat dan berani berbicara walau harus dituntun agar apa yang disampaikan lebih terarah. B. Dari teman sejawat, secara keseluruhan sudah dapat mengkondisikan kelas dengan baik dan menjadikan peserta didik dapat terlibat secara aktif. C.
Faktor keberhasilan pembelajaran ini ditentukan dari penggunaan atau penguasaan guru terhadap model dan metode pembelajaran, media pembelajaran, dan langkah-langkah pelaksanaan dalam rancangan RPP yang telah dibuat. Keempat, pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh guru, yakni dapat menjadikan guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih dan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan indikator materi pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Yang kelima, yaitu rencana tindak lanjut. Bagaimana rencana ke depannya? Apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus diusahakan untuk dilakukan ke depannya. Baiklah, rencana tindak lanjut saya yang pertama yaitu sesuatu yang berkesan dari apa yang pernah saya lakukan. Pertama, saya sudah terbiasa dalam melaksanakan tahapan-tahapan pada perangkat pembelajaran yang saya susun. Yang kedua, saya sudah terbiasa dalam melibatkan peserta didik pada setiap kegiatan pembelajaran, terutama pada setiap kegiatan berdoa, melaksanakan kegiatan ice breaking, dan tahapan kegiatan menganalisis permasalahan dalam setiap kegiatan pembelajaran yang saya langsungkan. C. Guru sudah mulai terbiasa menggunakan model pembelajaran dengan setiap kegiatan pembelajaran. D. Dengan guru menggunakan model pembelajaran, peserta didik mulai terbiasa dalam berbicara. Mereka juga terbiasa dalam memberikan pendapat dan mulai memahami bagaimana cara menganalisis suatu permasalahan, terutama dalam kegiatan pembelajaran yang menuntut dalam kegiatan menganalisis, terutama dipermudah dengan penggunaan skema 5W plus 1H. Kedua, sesuatu yang harus dipertahankan yaitu guru akan selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan melakukan pertanyaan timbal balik sedalam-dalamnya dalam kegiatan jawaban peserta didik, dengan tujuan agar peserta didik terbiasa dalam mengutarakan pendapatnya. B. Selalu melibatkan peserta didik dalam setiap pembelajaran, seperti menanya kabar, berdoa, ice breaking, menanya tentang kesiapan belajar dan kebersihan kelas, memberikan motivasi, dan lain-lain. C. Selalu menggunakan model pembelajaran, karena peserta didik mudah untuk dilibatkan dalam kegiatan kelompok dan berdiskusi, sehingga membuat peserta didik menjadi berani dan percaya diri dalam berpendapat. D. Menggunakan QR Code dalam memberikan bahan ajar ataupun sumber-sumber belajar lainnya, mengingat peserta didik selalu menggunakan HP pada saat kegiatan pembelajaran. E. Akan tetap menggunakan skema 5W plus 1H, supaya peserta didik terbiasa dalam berpikir secara analisis, karena peserta didik lebih termudahkan dan terbantu dalam menganalisis suatu permasalahan dalam topik pembelajaran ketika mereka menggunakan skema 5W plus 1H tersebut. Dan yang terakhir, upaya apa yang harus saya lakukan ke depannya? Yaitu, pertama, masih berupaya untuk membuat peserta didik menjadi terbiasa dalam memberikan pendapat secara lugas dan spontan, tanpa harus diberi penguatan terlebih dahulu. B. Memberikan tantangan kepada peserta didik untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar pada saat memberikan pendapat. C. Menggunakan model dan skema yang berbeda agar guru menjadi terbiasa dan bisa membandingkan dan menemukan model dan skema apa yang pas untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran pada masing-masing kelas, baik dalam berbagai jurusan, terutama jurusan Teknik Kendaraan Ringan dan Otomotif atau TKRO, jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran atau OTKP, jurusan Multimedia atau MM, dan jurusan Tata Busana atau TB, karena masing-masing jurusan tersebut memiliki kepribadian yang berbeda-beda juga, sehingga saya harus menemukan berbagai macam cara agar model dan skema yang saya gunakan bisa memenuhi kebutuhan dari masing-masing jurusan tersebut. D. Menggunakan ice breaking atau melaksanakan ice breaking yang lebih bervariasi lagi. Dan yang E. Melibatkan peserta didik lebih banyak lagi. Nah, begitulah teman-teman, Bapak Ibu guru semua,
terkait dengan kegiatan best practice yang saya lakukan di sekolah, terutama dalam kegiatan PPG dalam jabatan ini dari PPL Aksi 1 yang saya lakukan sampai dengan PPL Aksi 2. Baiklah teman-teman, itu saja kira-kira LK 3.1 saya terkait dengan best practice menggunakan metode STAR. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.